Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Jauhar Rosana akan sedikit menjelaskan mengenai difraksi celah tunggal. Baik, sebagaimana yang kita ketahui, cahaya merupakan suatu energi yang berwujud gelombang elektromagnetik kasat mata dan memiliki panjang gelombang antara 380 hingga 750 nanometer. Dalam fisika sendiri, cahaya memiliki panjang gelombang tampak maupun tak tampak, termasuk pada radiasi elektromagnetik. Selain itu, dalam fisika juga disebutkan bahwa cahaya merupakan paket-paket partikel yang disebut dengan foton. Kedua pengertian di atas yang menjadi alasan mengapa cahaya dijuluki dualisme gelombang partikel. Dalam sifatnya sebagai gelombang, cahaya dapat mengalami pembiasan cahaya atau difraksi cahaya. Difraksi cahaya adalah suatu fenomena di mana terjadi pembiasan atau pembelokan arah rambat gelombang cahaya ketika merambat melalui celah sempit atau suatu tepi permukaan yang tajam. Pada fenomena difraksi ini ada kisi difraksi yang umumnya digunakan sebagai alat penentu panjang gelombang cahaya. Kisi difraksi ini tersusun atas sebaris banyak celah yang sempit, dalam, dan memiliki jarak yang sama serta berdekatan pada suatu bidang permukaan datar. Nah, syarat bagi cahaya untuk dapat mengalami peristiwa difraksi, yakni cahaya tersebut harus melewati celah atau kisi difraksi yang sempit. Artinya, ukuran panjang gelombang yang melewati celah lebih besar dibandingkan dengan lebar celah. Jika suatu cahaya dengan panjang gelombang merambat melewati suatu celah sempit dengan lebar, di mana maka cahaya tersebut mengalami difraksi sehingga dapat terdeteksi adanya penyimpanan sinar sebesar dari arah semula, dan pada layar akan terlihat pola difraksi, yaitu berupa pola gelap dan terang. Lalu, jika cahaya satu warna atau monokromatik dilewatkan melalui celah sempit, maka cahaya akan dibiaskan atau dibelokkan atau dilenturkan. Akhirnya pada layar akan terlihat suatu pola gelap dan terang. Pada peristiwa difraksi celah tunggal dapat dihasilkan pola interferensi pada layar garis pita gelap melalui persamaan sebagai berikut: D sin theta sama dengan M lambda. Atau untuk rumus lengkapnya dapat tertera pada slide. Kemudian ini ada beberapa prosedur pembuatan dari proyek difraksi celah tunggal, di mana yang pertama pastinya sediakan aplikasi Swissmax, install jika belum. Sebenarnya di sini bisa menggunakan aplikasi yang lain juga sesuai dengan teman-teman saja. Kemudian yang kedua, buat frame sesuai ukuran yang diinginkan. Yang ketiga, buat bentuk lingkaran sebagai sumber gelombang. Kemudian gandakan lingkaran menjadi beberapa lingkaran. Atur letak frame start secara bergantian agar menyerupai gelombang. Kemudian bentuk persegi panjang sebagai dinding dengan disertai celah di tengah dinding tersebut. Lalu buat bentuk setengah lingkaran sebagai hasil difraksi gelombang. Gandakan bentuk setengah lingkaran menjadi beberapa bentuk setengah lingkaran. Kemudian atur letak frame secara bergantian agar menyerupai gelombang hasil difraksi. Yang selanjutnya, sesuaikan letak frame start dari sumber gelombang dengan frame hasil difraksi gelombang agar animasi yang dibuat realistis dan sesuai dengan teori. Kemudian selanjutnya kita membentuk garis-garis hasil difraksi. Sama seperti sebelumnya, atur frame dengan menyesuaikan hasil gelombang difraksi yang timbul. Lalu tekan tombol play untuk melihat hasil animasi yang telah dibuat. Berikut adalah hasil dari animasi yang telah saya kembangkan, di mana dapat kita ketahui bahwa gelombang cahaya akan melalui celah sempit, kemudian akan dibelokkan seperti pada layar yang tertera, di mana kita ketahui bahwa untuk gelombang yang paling tinggi dan yang paling besar ini adalah gelombang pusat dari hasil difraksi tersebut. Kemudian semakin jauh dengan pusat cahaya, maka titik yang dibentuk oleh cahaya tersebut juga akan semakin kecil. Kemudian di sini ada beberapa daftar pustaka yang saya gunakan dan ada lampiran dari pembuatan animasi yang saya kembangkan.
Nah, mungkin cukup sekian dari saya yang bisa saya bagikan. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.